sifatnya dan ada rumus keliling dan luasnya. Oke, kita ke bangun dasar pertama. Oh ya, saya sebutkan dulu bangun dasar yang mau kita pelajari ya. Ada pertama persegi, kemudian persegi panjang, kemudian segitiga, lingkaran, belah ketupat dan panjang. Oke, sekarang kita ke bangun dasar pertama, yaitu persegi. Persegi ini boleh kita lihat ya. Sudah dilihat bentuknya seperti apa? Sudah. Sekarang kita ke sifat-sifatnya. Karena persegi ini kalau dilihat hampir sama dengan persegi panjang. Punya 4 sisi, punya 4 sudut dan lain sebagainya. Nah, kita lihat sifatnya dulu untuk membedakan. Yang pertama, sifat persegi adalah semua sisinya sama panjang. Sisi atas, bawah, kiri, kanan semuanya sama panjang. Kemudian memiliki 4 sumbu simetri dan memiliki simetri putar tingkat 4. Kemudian tiap sudut-sudutnya itu sama besar semua. Jadi kalau kita lihat di sini ya, sudut yang ini A, sudut D, sudut C dan sudut D itu sama semua. Oke? Nah, selanjutnya kita ke berikutnya. Nah, berikutnya adalah rumusnya. Rumus luas dan keliling dari persegi. Kalau luasnya, karena di sini kalau persegi dia punya sisi ya, dan sisinya itu sama semua. Jadi kalau luasnya tinggal kita kalikan sisi dengan sisi, atau S pangkat 2. Kemudian kalau kelilingnya itu 4 kali sisinya, atau sisi tambah sisi tambah sisi tambah sisi. Oke, berikutnya. Nah, kalau yang ini apa lagi namanya? Persegi panjang. Nah, sekarang kita lihat dulu sifatnya persegi panjang. Persegi panjang kalau dilihat di atas di gambarnya, sifatnya adalah 2 sisi yang berhadapan sama panjang. Sisi D dengan sisi DC dengan sisi AB itu sama panjang. Dan sisi yang lainnya yang berhadapan adalah sisi DA dengan sisi CB itu sama panjang juga. Kemudian persegi panjang ini memiliki sudut siku-siku. Tahu jadi sudut siku-siku? Tahu. Berapa besar sudutnya? 90. Kemudian memiliki 2 buah diagonal yang sama panjang dan saling berpotongan. Kemudian sifatnya lagi memiliki 2 simetri lipat dan simetri putar. Oke, kemudian ini rumusnya ya. Rumus dari persegi panjang itu adalah yang pertama kelilingnya. Kelilingnya itu bisa kita lihat di gambar. Kelilingnya dari A, B, ke B, C, kemudian seberikutnya ke CD, kemudian berikutnya ke DA. Jadi dapat nanti kita lihat rumusnya itu adalah 2 kali P tambah L. Kalau P-nya yang mana lagi? Yang ini A dengan AB itu namanya P atau panjangnya. Kemudian kalau BC itu adalah lebarnya. Jadi rumusnya nanti 2 kali P tambah L atau P tambah L tambah P tambah L. Kemudian berikutnya luasnya tinggal kita kalikan panjang dengan lebarnya. Nah, sekarang bangun dasar yang ketiga yaitu segitiga. Kita lihat dulu sifat-sifatnya. Segitiga itu
tiga sama sisi ya. Jadi dia memiliki sudut sama besar semua dan sisi sama panjang semua. Oke, itu ya ciri-cirinya. Kemudian memiliki tiga sumbu simetri lipat dan memiliki tiga simetri utama. Sekarang kita ke rumusnya. Rumus kelilingnya seperti sebelum-sebelumnya, tinggal kita tambahkan sisinya. Karena ini ada tiga sisi, jadi kita tinggal tambahkan tiga sisinya. AB tambah BC tambah CA. Nah, itu rumus kelilingnya. Kemudian rumus luasnya. Kalau rumus luas segitiga adalah seper 2 kali alas kali tinggi. Yang mana alasnya? Sesuai namanya, alas berarti yang bagian bawah alas. Nah, kemudian tinggi, yang mana tinggi? Tingginya adalah garis lurus dari alas ke titik paling atas. Itu namanya tinggi. Jadi bukan yang ini ya. Kalau tinggi itu dia harus garis lurus ke atas. Tidak boleh yang tinggi ini. Itu bukan tinggi ya. Oke, berikutnya adalah lingkaran. Sekarang kita lihat dulu sifat-sifatnya lingkaran. Sifat lingkaran. Saya tanya di sini, kalian masih ingat sifat lingkaran waktu kelas 1? Lupa. Tidak ya? Tidak ada. Lupa tidak? Tidak, langsung saja. Jadi segitiga ini dia memiliki pusat, titik pusat, titik tengah, paling tengah di tengahnya titik pusat. Kemudian keliling lingkaran ini adalah garis hitam yang di pinggirnya. Itu namanya keliling lingkaran. Garis seterusnya. Nanti kita belajar tentang diameter dan jari-jari ya di pembelajaran di kelas tingkatan berikutnya. Kita kasih gambaran sedikit. Yang namanya diameter adalah dari garis D ke D. Kemudian kalau jari-jari garis dari garis D ke O atau titik pusat. Ya O. Ini O-nya atau titik pusatnya. Nah, ini rumusnya ya. Kalau rumus kelilingnya adalah Pi kali C. Pi itu nilainya 3,14. 3,14. Kemudian D itu adalah diameternya. Dan luasnya itu adalah Pi R pangkat 2. Kalau rumus luasnya. Pi itu nilainya 3,14. Rumusnya atau 22/7. R itu jari-jari. Jadi Pi R pangkat 2. Nanti di tingkatan berikutnya kalian belajar. Oke, berikutnya adalah belah ketupat. Nah, kita ke ciri-cirinya. Ciri-ciri belah ketupat adalah memiliki 4 titik sudut yang saling berhadapan, memiliki yang saling berhadapan sama besar. Jadi sudutnya ya sama besar semua. Ini sudut N, sudut D itu sama besar. CA juga semuanya sama besar. Kemudian memiliki 2 garis diagonal. Yang mana garis diagonal? Yang warna merah ini. Kelihatan di sama warna orange. Berikutnya adalah memiliki 2 simetri lipat dan memiliki 2 simetri utama. Dan sudut yang berdekatan itu jumlahnya adalah 180. Yang mana maksudnya sudut berdekatan itu sama besar? Sudut yang berdekat, 2 sudut yang berdekatan jumlahnya 180 derajat. Contohnya sudut C dengan sudut D. Itu kalau kita jumlahkan hasilnya 180 karena dia berdekatan. Begitupun dengan D dan yang lainnya. Pokoknya kalau dia berdekatan jumlahnya 180. Oke, sekarang ke sorry. Rumusnya tadi jalan. Nah, rumusnya adalah rumus kelilingnya adalah tinggal kita jumlahkan semua sisinya. Jadi 4 sisinya ini kita jumlahkan semua.
berikutnya terakhir adalah Dan genjang. sifatnya adalah dua garis yang Dimensi. sejajar itu sama panjang. Dua sisi yang berhadapan itu sama panjang. Contohnya garis DC dengan sisi DC dengan sisi AB itu sama panjang. Begitupun dengan garis sisi CB dengan sisi CA itu sama panjang. Kemudian sudut yang berhadapan juga sama besar. Dan memiliki, sifatnya juga dari jajar genjang ini adalah memiliki dua sudut lancip dan dua sudut sungkur. Oke, terakhir rumusnya. Kalau kelilingnya, sama di konsep keliling kita tinggal tambahkan semua sisinya, keempat sisinya. Itu kalau kita lihat dari sisi AB tambah sisi DC tambah sisi CD tambah sisi D. Kemudian yang terakhir